Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar bersama tentang anatomi dan fisiologi dari sistem saraf. Ya, teman-teman. Jadi yang akan kita bahas pada pokok bahasan ini adalah tentang neuron dan neuroglia, divisi sistem saraf, memori, kesadaran, refleks, dan nyeri. Jadi pada dasarnya di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem regulasi. Nah, sistem regulasi ini punya fungsi untuk mengatur dan mempertahankan homeostasis. Ya, jadi keseimbangan antara lingkungan dalam dengan lingkungan luar. Ada dua sistem regulasi di dalam tubuh kita, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Bedanya antar kedua sistem ini adalah kalau sistem saraf dia menggunakan molekul sinyal atau neurotransmitter sebagai alat komunikasinya, sedangkan sistem hormon ini menggunakan hormon sebagai alat komunikasinya. Untuk sinyal neurotransmitter yang akan dikirimkan lalu diterima oleh sel target, nah, itu akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan sistem endokrin ya. Jadi teman-teman, kalau kita ibaratkan sistem saraf ini seperti sambungan telepon, baru kita pencet nomor sudah sampai. Tapi kalau sistem endokrin ini ibaratnya seperti layanan pos ya, karena dia untuk mencapai sel targetnya yang letaknya jauh itu harus melewati aliran darah ya, jadi lama untuk menimbulkan bagaimana efeknya ya. Kemudian di sistem saraf kita itu memiliki fungsi untuk mendeteksi dan mengintegrasikan informasi mengenai kondisi eksternal dan kondisi internal ya. Jadi nanti di sistem saraf inilah yang akan menerima impuls yang masuk, lalu menginterpretasikannya, kemudian dia akan memutuskan apakah ini akan kita simpan sebagai memori atau tidak. Begitu ya. Jadi seperti misalnya contoh, bagaimana Anda tahu bunga itu seperti apa, bagaimana sebuah lagu terdengar, bagaimana ketika kita menyentuh suatu benda ya, bagaimana rasanya coklat, rasanya bau ya. Nah, mungkin Anda itu akan menjawab apa yang Anda ketahui tentang ini ya, karena organ-organ indera. Tapi ini tidak sepenuhnya benar, karena indera itu mengambil informasi dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal, tapi apa yang terjadi berikutnya itu adalah suatu perjalanan yang luar biasa ya, dari serat-serat kecil dari sel-sel saraf maksudnya ya, yang ada di tubuh kita. Ya, jadi bagaimana perjalanan ini berlangsung di dalam suatu sistem saraf, sistem utama tubuh kita ya, yang punya peran dalam komunikasi dan koordinasi. Gitu. Jadi sistem saraf juga dia akan mengontrol apa yang akan terjadi secara otomatis yang mungkin teman-teman tidak menyadari gitu ya, seperti jantung kita yang terus berdenyut, makanan yang tercerna, udara yang lewat dan yang keluar dari paru-paru ya, dan bagaimana menyembuhkan luka ya, yang dalam kenyataannya ya sistem saraf inilah yang mengontrol segala sesuatu yang tubuh kita lakukan, entah itu teman-teman sadari atau tidak ya. Dan dari sistem saraf ada 10% neuron dan ada 90% neuroglia. Ya, nanti akan kita bahas neuron dan neuroglia itu apa. Masuk, kita akan mulai bahas tentang neuron dan neuroglia. Neuron seperti kita ketahui bahwa neuron atau sel saraf ya, nama lainnya ini adalah unit fungsional struktural yang terkecil dari sistem saraf ya. Dia adalah sel halus yang khusus untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Neuron ini dia bervariasi ya dalam ukuran dan bentuknya, tapi mereka punya banyak ciri-ciri yang umum dan sifatnya amitotik. Jadi artinya apa? Bahwa jika neuron ini mengalami kerusakan itu tidak bisa digantikan karena neuron tidak mengalami mitosis ya. Neuron ini memiliki
dua karakteristik yang fungsional, kemampuan untuk iritabilitas dan konduktivitas. Artinya iritabilitas adalah kemampuan untuk menanggapi rangsangan dengan membentuk impuls saraf. Sedangkan konduktivitas adalah kemampuan untuk mengirimkan impuls saraf sepanjang akson ke neuron lain atau sel efektor. Nah, karakteristik ini memungkinkan berfungsinya sistem saraf, ya. Persinyalan atau sinyal yang lewat melalui baik sarana listrik dan sarana kimia. Setiap neuron itu pasti memiliki 3 bagian penting, ya. Bagian dendrit, bagian badan selnya, dan bagian akson. Yaitu adalah 3 bagian penting dari sel saraf. Ya, kurang lebih seperti ini untuk lebih jelasnya ya bagian-bagian dari sebuah sel saraf. Ya, kita bahas satu-satu mulai dari badan sel dulu. Ya, ini adalah badan sel ya. Ini badan selnya. Jadi badan sel itu merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf ya. Setiap badan sel saraf itu mengandung inti yang tunggal ya. Ini adalah intinya yang warnanya ungu ini ya. Intinya ini dia merupakan pusat kontrol dari sel. Sedangkan badan sel itu dia punya fungsi untuk menerima rangsangan yang masuk ke dendrit ya. Kemudian nanti akan meneruskan rangsangan itu melalui akson. Pada badan sel saraf ini ada inti, ada sitoplasma, ada mitokondrianya ya. Kemudian ada sentrosom, ada badan Golgi, dan ada lisosom. Oke. Jadi sinyal-sinyal yang masuk melalui dendrit ini ya. Jadi dendrit itu punya fungsi untuk menerima sinyal yang masuk. Ya, dia kalau kita ibaratkan seperti cabang-cabang pohon. Ya, ini daerah yang paling reseptif dari neuron ya, karena dia punya fungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Jadi kalau sinyal-sinyal itu sudah diterima oleh dendrit ini, nanti dia akan berkumpul di badan sel. Ya, badan sel. Dia akan berkumpul dulu di badan sel. Makanya kenapa badan sel ini kadang disebut juga sebagai trigger zone. Nah, prinsip dari sel saraf itu adalah all or none. Nah, artinya sinyal yang sudah berkumpul di badan sel ini dia akan diteruskan semua atau tidak sama sekali. Ya, jadi tidak ada istilahnya sel saraf ini bekerja setengah-setengah. Iya, tidak. Begitu ya. Nah, setelah setelah sinyal-sinyal tadi berkumpul di badan sel, di trigger zone, nanti sinyal itu akan diteruskan, ya, diteruskan melewati di sepanjang akson ini. Jadi akson adalah serabut sel saraf yang panjang dan dia merupakan penjuluran sitoplasma dari badan sel. Ya. Dan pada bagian luar akson ini terdapat lapisan lemak yang kita sebut sebagai selubung mielin. Nah, yang warnanya putih ini ya, dia selubung mielin. Dan selubung mielin ini merupakan kumpulan dari sel Schwann yang menempel pada akson. Gitu ya. Jadi nanti sinyal itu akan berjalan di sepanjang akson ini, kemudian sampailah dia pada akson terminal. Nah, ketika sudah sampai akson terminal, sinyal ini akan dikemanakan? Dia akan dilepaskan dari akson terminal, kemudian dia akan ditangkap oleh dendrit sel saraf yang lainnya. Jadi begitu terus perjalanan dari sinyal ya yang melewati sel saraf kita. Jadi ketika ada sinyal yang masuk, nanti sinyal itu akan diintegrasikan di sel saraf ya, kemudian sinyal itu dia akan dikeluarkan. Kemudian kita akan lihat pengklasifikasian dari sel saraf ya.
Sel saraf atau neuron kalau kita klasifikasikan berdasarkan strukturnya itu bisa kita bagi menjadi multipolar, bipolar, dan unipolar. Untuk yang pertama ada multipolar. Neuron multipolar ini dia memiliki beberapa dendrit dan dia punya satu akson yang memanjang dari badan sel. Sebagian besar neuron yang badan selnya terletak di otak dan sumsum tulang belakang itu adalah neuron multipolar ya. Jadi banyak sekali ada di otak. Contohnya ada sel piramidal, kemudian ada sel Purkinje ya, itu contoh dari neuron multipolar. Lalu yang kedua ada neuron bipolar. Neuron bipolar ini dia hanya memiliki dua prosesus ya. Dia hanya memiliki dendrit dan akson, memanjang dari ujung yang berlawanan dari badan sel. Neuron bipolar ini contohnya banyak terdapat pada bagian sensorik dari mata, telinga, hidung ya. Itu jenis-jenis neuron bipolar. Lalu neuron yang ketiga ada neuron unipolar. Kalau neuron unipolar ini memiliki satu prosesus yang memperpanjang dari badan sel. Contohnya kalau neuron unipolar ini banyak terdapat pada sensoris ya. Jadi di kulit kita untuk merasakan sentuhan, panas, suhu ya. Itu contoh dari neuron unipolar. Lalu teman-teman, kalau kita membagi neuron berdasarkan fungsinya, ini ada 3 kelompok neuron. Ada neuron eferen atau neuron sensoris, ada interneuron atau neuron penghubung, dan ada neuron eferen atau neuron motorik. Ya, kita bahas satu-satu dari neuron aferen. Neuron aferen ini menyampaikan informasi dari sistem saraf pusat, menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat dari reseptor di ujung perifernya. Ya, ini banyak terdapat pada organ-organ sensoris, terutama pada kulit. Ya, prosesor tunggal dari badan sel ini membelah jadi prosesus perifer yang panjang atau akson yang berada di saraf otonom ya, dan prosesor pusat pendeknya atau aksonnya ini berada di sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron eferen. Neuron eferen ini punya fungsi untuk menyampaikan informasi dari sistem saraf pusat ke sel efektor, terutama ada di otot, kelenjar, atau sel saraf yang lainnya ya. Ada badan sel dengan beberapa dendrit dan segmen kecil akson ini berada di sistem saraf pusat. Namun sebagian besar akson ini berada di sistem saraf otonom ya. Dan yang ketiga ada interneuron atau sel saraf penghubung ya. Tentunya dia punya fungsi sebagai integrator dan dia mengubah sinyal. Letaknya ada di seluruh sistem saraf pusat. Jumlahnya 99% dari semua neuron. Ini adalah cara komunikasi dari sel saraf ya, yang kita sebut dengan sinapsis. Jadi sinapsis itu adalah hubungan penyampaian impuls dari satu neuron bisa ke neuron yang lain, bisa ke otot, bisa ke kelenjar. Ya, peristiwa ini terjadi dari ujung percabangan akson atau terminal akson dengan ujung dendrit neuron yang lainnya. Ya, kalau kita zoom, kita perbesar, ini gambarnya seperti ini. Yang ini adalah akson terminalnya. Lalu yang ini adalah, yang di bawah ini adalah dendrit dari sel saraf yang lainnya. Kemudian yang warnanya merah bundar-bundar ini, nah ini adalah neurotransmitternya. Ya, celah antara satu neuron dengan neuron yang lainnya ini kita sebut sebagai celah sinapsis. Ya, nanti akan terjadi loncatan-loncatan listrik yang bermuatan ion. Nah ini nanti akan terjadi di celah sinapsis ya. Entah itu ion positif, entah itu ion yang negatif. Nah, neurotransmitter ini berdifusi melalui celah sinapsis, lalu dia akan menempel pada reseptor di membran sel saraf yang lainnya.
Ya, jadi di dendrit itu sebenarnya ada reseptor. Reseptor itu ibaratnya seperti penangkap sinyal. Begitu ya. Nah, untuk sinaps ini ada dua macam, ada sinaps kimiawi dan ada sinaps listrik. Kalau sinaps kimiawi ini menggunakan sinyal, molekul sinyal neurotransmitter ya. Sedangkan kalau sinaps listrik ini tidak ada celah antara sel neuronnya. Oke, dari tadi kita ngomongin neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter ini bahasa lainnya adalah molekul sinyal. Ya. Dia punya efek bisa merangsang atau eksitasi dan dia juga bisa menghambat atau inhibisi. Contoh-contohnya ya, ada banyak sekali sebenarnya neurotransmitter. Ini saya contohkan, ada asetilkolin. Ya, asetilkolin ini dia bekerja pada otot. Jadi ketika ada neurotransmitter jenis asetilkolin, nah ini memungkinkan terjadinya pergerakan-pergerakan pada otot kita ya. Dia akan merangsang pergerakan otot. Lalu yang kedua ada serotonin. Serotonin ini menyebabkan seseorang jadi ngantuk, jadi tidur ya. Lalu dia juga bekerja pada persepsi sensori, suhu tubuh, dan lain-lain. Dan neurotransmitter lainnya ada nitric oxide. Nah, nitric oxide ini punya efek untuk dilatasi pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah kita itu bisa melebar karena ada nitric oxide. Ya, ini hanya contoh-contoh saja. Namun banyak sekali sebenarnya jenis-jenis dari neurotransmitter ya. Ada GABA, ada noradrenergik, ada adrenergik, ya, ada dopamin dan lain-lain. Kita lanjut ke neuroglia. Nah, neuroglia ini yang tadi kita katakan bahwa di dalam sistem saraf kita itu ada 10% sel saraf dan ada 90%-nya itu adalah neuroglia ya, atau sel penyokong. Nah, neuroglia ini punya fungsi untuk mendukung, memelihara, dan melindungi neuron. Dia berperan penting dalam reaksi saraf selama infeksi. Ya, jadi dia sebagai sel pendukung. Ada 4 jenis neuroglia. Ada artrosit, ada oligodendrosit, ada sel mikroglia, dan ada sel ependimal. Astrosit. Nah, nanti teman-teman bisa di zoom gambarnya untuk melihat seperti apa sih astrosit itu ya. Oke, ini adalah astrosit. Nah, ya, ini nih astrosit. Astrosit ini bentuknya seperti bintang ya, dia punya bentuk seperti bintang seperti itu ya. Ini membungkus sel saraf untuk membentuk jaringan pendukung yang ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Oke. Astrosit juga dia bergabung dengan epitel pembuluh darah untuk membentuk sawar darah otak yang melindungi neuron dengan mengatur secara ketat pertukaran material antara darah dan neuron ya. Jadi itu fungsi dari astrosit. Lalu yang kedua ada oligodendrosit. Nah, ini adalah oligodendrosit. Terlihatnya seperti astrosit yang kecil ya. Oligodendrosit ini memberikan dukungan dengan membentuk barisan semi kaku ya. Dia seperti jaringan ikat antara neuron yang ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Oligodendrosit ini menghasilkan selubung mielin yang berlemak pada neuron otak dan sumsum tulang belakang dari sistem saraf pusat. Tapi dia tidak membentuk neurolema ya. Ya, ini salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan akson dalam otak dan sumsum tulang belakang untuk regenerasi setelah cedera ya, karena tidak ada neurolemanya. Lalu yang ketiga ada sel mikroglial. Nah, ini ya contoh sel mikroglial. Sel mikroglia ini adalah sel kecil yang melindungi sistem saraf pusat. Dia tersebar di seluruh sistem saraf pusat. Berperan untuk menelan dan menghancurkan mikroba seperti bakteri dan kotoran seluler ya. Jadi dia punya kemampuan untuk fagositosis, memakan benda-benda yang asing. Terakhir ada sel ependimal. Ya, ini sel ependimal. Nih, di sini nih sel ependimal.
Dia melapisi ventrikel otak yang berisi cairan, dan sebagian memproduksi cairan cerebrospinal dan lain-lain ya, dengan silia menggerakkan cairan melalui sistem saraf pusat. Oke, lalu fungsi lain dari sel ependimal ini ya tadi ya, berperan aktif dalam pembentukan dan sirkulasi cairan cerebrospinal, membentuk lapisan rongga di otak dan di sumsum tulang belakang, yaitu contoh-contoh dari neuroglia.